di belahan dunia manapun sepatutnya ada ketegasan dan kejelasan dari kaum Brahmana agar dunia ini tidak menuju kepada buta huruf. Adeking negoro, adeking bangsa, ya, itu diperlukan ketegasan dan kejelasan dari kaum Brahmana dan kaum kesatria. Lah, nang di tanggung jawabmu, cara kasare guli nampak gaji tiap bulan, membaca ayat-ayat sucinya. Lah, ini apakah tidak ada solusi? Salam mulia Mbah. Salam mulia. Kebetulan kita di sekitar Tapak Bima, Gunung Selok. Nah ini mumpung dalam suasana hutan yang sunyi istilahnya, saya ingin bertanya ini Mbah, masih dalam suasana yang pandemi juga, masih dalam suasana masyarakat yang sedang bingung terutama dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan begitu nggih. Nah ini menurut panjenengan kira-kira kedepannya akan terjadi apa atau ada prediksi-prediksi yang seperti apa Mbak? Tapi uluk salam mulia atur bagya Wisnu Nusantara. Om wilayah yang jati nukuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan mengatakan berdasarkan keprihatinan lahir batin saya. Saya mengarah kepada keprihatinan kelangsungan hidup manusia, di mana di situ ada tuntutan yang manusia itu masih banyak kurang paham. Baik tuntutan kepada diri sendiri maupun tuntutan dari orang lain. Artinya tuntutan kita itu kita dituntut untuk melaju ke arah kemuliaan. Kita dituntut memuliakan sesama, kita dituntut untuk memuliakan diri kita. Nah ini yang saya mengatakan itu masih banyak orang yang belum paham bahwasanya tujuan hidup itu apa, untuk seperti apa, dan sebagainya, dan lalu berlomba-lomba dalam kepandaian, berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba dalam mulia. Yang dianggap mulia itu dianggapnya orang yang kaya harta, orang yang punya pangkat, tidak menyadari segala sesuatu. Kalau istilah Jawa itu winaket. Winaket itu apa? Winaket itu terbatas. Jadi presiden terbatas enggak? Manusia cukup jadi presiden apa enggak? Tidak kan? Ya. Jadi kiai terbatas enggak? Jadi ulama lah gitulah. Kalau saya ngomong jadi Brahmana terbatas enggak? Nah, lalu cukupkah hidup jadi ulama? Nah, ini yang mohon maaf ya, Brahmana gitu loh. Cukupkah? Apakah manusia cukup jadi ulama? Cukupkah manusia jadi dalang? Ini kan adil ya. Cukupkah jadi petani? Tidak. Tapi di situ menurut saya, nggak usah dipercaya, menurut saya di situ manusia dituntut kemuliaan oleh dirinya, oleh alamnya, lalu oleh sesamanya. Lah kaum yang mulia ini kaum yang seperti apa? Lah, saya akan mengatakan bahwasanya zaman sekarang itu manusia itu dituntut untuk memberikan kemuliaan terhadap dirinya, lalu sesamanya. Artinya memuliakan itu sekarang kan gaduhnya suasana pandemi seperti yang ditanyakan itu tadi ya. Suasana kekonyolan lah cara kalau kasarnya ngomong, dalam pendidikannya, dalam ekonominya, dalam mohon maaf cara perniagaannya, ya kan, ekspor impor kan tidak itu. Ketidakmenentuan ini kalau kita mengarah kepada hayat yang sehayat-hayatnya, yang hayat yang betul-betul tidak ada yang paling dalam kita menghayat, itu manusia menuju kepada kebuntuan. Manusia cenderung menuju kepada buta huruf. Buta huruf dalam arti buta huruf secara dohir. Ya sekarang kan pendidikan tatap muka ini sudah mulai nih ya. Sudah mulai beberapa minggu, tapi kan dalam skala mikro. Dalam skala mikro dalam arti beberapa siswa dan sebagainya tidak berani vulgar. Tidak berani vulgar terang-terangan. Lah artinya
secara terbiasa lagi, lalu mengadakan pendidikan tatap muka yang selayaknya lagi. Lah saya mengatakan ini perlunya tuntunan dari kaum Brahmana khususnya. Lalu saya cenderung mengatakan kepada perlunya ketegasan dan kejelasan para Brahmana, kaum Brahmana dan kaum kesatria. Sekali lagi saya mengatakan adeking negoro, adeking bangsa, ya. Adeking negoro, adeking bangsa. Itu diperlukan ketegasan dan kejelasan dari kaum Brahmana dan kaum kesatria. Lah, nang di tanggung jawabmu, cara kasare guli nampak gaji tiap bulan, ya kan? Guli cara kasarane membaca ayat-ayat sucinya. Lah, ini apakah tidak ada solusi? Apakah, mohon maaf, ayat-ayat suci yang tidak ada ini tidak bisa memberikan solusi terhadap situasi seperti ini, gitu loh. Artinya saya bukan mengatakan, saya mengajak secara seksama. Saya mengajak secara seksama bahwasanya ini pun saya berada di Gunung Selok dalam rangka saya akan maneges. Maneges itu berbeda dengan memohon, Mas. Ya, maneges itu adalah mohon kejelasan. Kalau dalam istilah wayang kan ada itu semar neges gitu loh. Semar neges, bukan berarti saya semar, bukan, tapi semar maneges, kresno maneges gitu loh. Jadi saya akan mohon kejelasan kepada alam, kepada Allah, ya, kepada alam raya ini, kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk bagaimana bisa memberikan solusi. Walaupun sebagiannya saya tentu telah ada solusi, tapi bagaimana mungkin mereka akan menerima gitu kalau masih berlomba-lomba pada adu kekayaan, adu kepintaran gitu loh. Dan ini nggak ada instruksi dari Tuhan. Sama sekali nggak ada instruksi. Berlomba-lombalah kamu dalam kekayaan, berlomba-lombalah kamu dalam kepintaran, kan nggak ada instruksi dari Tuhan. Ini yang belum artinya kita belum memahami persis tujuan hidup, di mana hidup itu dituntut kemuliaan baik oleh dirinya, oleh sesamanya, tentunya oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Kelangsungan ini, maksud saya, kelangsungan ini untuk bisa kondisi statis apa ya? Statis itu stabil lagi. Taruhlah yang pada dagang di sekolahan ya bisa dagang lagi gitu, walaupun sebenarnya sekolahan itu juga bukan tempat untuk berdagang gitu loh. Tapi minimal di situ ada berlaku hukum imbal setimpal, baik ekonomi maupun cara istilah sekarang itu ekonomi kerakyatan yang perlu ditata kembali, lalu mentalitas perlu ditata kembali. Apakah yang saya ingin mengatakan ya? Saya ingin mengatakan apakah nasib seperti ini akan berkelanjutan berlama-lama gitu. Kalau saya mengatakan maksimal saya menghendaki saya menghendaki ya, saya berkeinginan paling lama 3,5 tahun gitu loh. Paling lama 3,5 tahun. Namun jikalau ada yang merantai ke sana dan bisa melakukan ketegasan, kejelasan kepada alam, lalu mengambil langkah tegas, dan saya berharap pula nanti ada seseorang yang cukup ibaratnya punya pengaruh lah, kompetensi dalam pemerintahan, mendengarkan kata-kata para Brahmana ya, yang berdasar dari hasil tapa, yang berasal dari hati dikir gitu loh. Artinya Tuhan kan nggak bisa disuarakan saja, Mas. Tuhan, sekali lagi ya, Tuhan itu nggak bisa disuarakan saja. Tapi alangkah sejuknya apabila memanggil Tuhan itu dengan nurani. Karena mulut ini, ya mohon maaf ya, mulut ini sejauh mana lah saya nggak patut mengatakan kekotoran mulut kita gitu ya, nggak patut ya mengatakan. Namun kita tahu lah bagaimana dustanya mulut kita, bagaimana makannya mulut kita gitu loh. Kita semua kan tahu, kita dituntut untuk kembali kepada hati nurani untuk menata suasana ini, menata bangsa ini, andil secara makronya itu secara bangsa dan negara. Dan saya mengatakan ini bukan untuk Indonesia saja ya. Artinya masing-masing negara di belahan dunia manapun sepatutnya ada ketegasan dan kejelasan dari kaum Brahmana agar dunia ini tidak menuju kepada buta huruf. Buta huruf secara dohir adalah A, B, C, D, Hono, Coroko, dan sebagainya. Secara batinnya ini buta huruf kepada titen. Titen ini apa? Titen itu ya mengamati ya, ilmu pengamatan. Kalau sekarang kan ada itu penelitian itu loh. Artinya badan penelitian apa itu? Litbang gitu loh. Lah, ilmu titen itu kata orang Jawa itu kita niteni. Kalau ada zaman seperti ini, lalu tombone seperti apa gitu loh. Tombonya seperti apa? Otomatis menurut saya tidak ada lain tidak bukan adalah
mohon kejelasan, minta kejelasan. Artinya kejelasan bukan berarti menuruti keinginan, mohon maneges gitu, seperti yang saya katakan tadi itu, maneges kepada alam, kepada Allah, bagaimana ada solusi agar kita itu cepat terlepaskan dari belenggu-belenggu hidup yang sekiranya makin membutakan diri, membutakan hati, membutakan pikiran, dan lalu fobi dalam keputusan. Intinya dalam hal ini saya mengatakan bahwasanya sekarang ini patut para Brahmana dan para kesatria untuk memikirkan secara seksama, lalu mengambil keputusan yang jelas, yang tegas akan seperti apa cara mengatasi metode pendidikannya, cara mengatasi metode ekonominya, gitu ya, untuk bisa menegasi sehingga masyarakat ini tidak keserakat. Keserakat itu kalau istilah Jawa itu terlunta-lunta ya, tidak ada kejelasan yang berlama-lama begitu, seolah-olah ini kan nggak berujung, kapan akan berujung, sehingga saya berharap ini segera ada ujungnya dengan ketegasan dan kejelasan para Brahmana dan para kesatria yang berdasar dari hasil dikir atau hasil tapa brata. Saya rasa demikian. Terima kasih.